Jangan minder, Bu. Yang berat badannya besar, berat, jangan minder. Kenapa? Nanti di akhirat orang yang masuk surga duluan orang-orang yang berat timbangannya. Bu, kalau Rasul nggak cinta, nggak mungkin Rasul menanggung semua rasa sakit umatnya ketika syakaratul maut. Kenapa? Karena Rasul cinta banget sama kita. Karena Rasul sayang banget sama kita. Karena Rasul peduli kepada kita. Maka Bapak Ibu, ayo balaslah cintanya Rasul kepada kita. Jangan sampai Rasul cintanya bertepuk sebelah tangan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kapanga, Ibu mau ditambah dalek tak? Mau ditambah doi tak? Mau ditambah pahala tak? Mau ditambah juga bingkisan tak? Minta sama panitia. Mau ditambah anak tak? Mau ditambah benek tak? Ya, yang mau tambah rizki, mau tambah kebaikan, rahmat, berkah, ridho, keselamatan, kesejahteraan, apapun itu bentuk kebaikan, ayo salah satunya tebarkan salam. Karena salam mengucap dan menjawab adalah sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk yang mau tambah kebaikan, rizki, apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedongdong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodong, masuk surganya belakangan. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallah biizni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumin turja'un, amma ba'd. Mohon maaf panitia, saya nggak di atas podium. Kalau tadi Pak Camat yang mengaji nggak apa-apa di atas podium. Karena saya nggak biasa di atas, saya suka di bawah. Kenapa ketawa Pak? Maksudnya di bawah podium Bapak. Lebih leluasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Bapak Camat, Kecamatan, apa ini Kecamatan apa namanya ini? Watang Sidendreng, Ibu Lurah, Empagae, atau para pejabat, mohon maaf. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang tadi saya dengar saja, yang sempat hadir, tokoh agama tentu, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan maulid
tanpa terkecuali semua insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ta'ziman wa karamatan yang kami muliakan tentu adalah keluarga besar yang telah membangun Masjid Nurul Haramain. Cocok? Nurul Haramain ini. Masya Allah, ini menjadi amal jariah. Ini menjadi celengan untuk kita yang membangun, yang mewakafkan tanahnya, pun yang menyisihkan mungkin. Ada sebagian rizkinya disisihkan untuk pembangunan masjid ini. Insya Allah itu semua nanti akan menjadi tabungan kita nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara peringatan Maulid, pasti kita akan berbicara sosok manusia yang tidak akan pernah bosan kita bicarakan. Sosok manusia yang semakin kita bicarakan, yang semakin kita mengenal, akan semakin terlihat kemuliaan dan kesempurnaannya. Yang semakin kita kenal semakin dalam, insya Allah akan semakin bertambah rasa cinta kita kepadanya. Yang semakin bertambah rasa cinta kita kepadanya, maka yakinlah akan semakin terbuka lebar pintu kebahagiaan dan keselamatan bagi siapa yang mencintainya. Peringatan Maulid di Sulawesi ya identik dengan seperti ini. Walaupun sekarang bukan lagi telok yang diburah. Ini apa ini? Apa namanya? Enggak, ininya ini. Apa? Apa? Canteng. Cante. Oh, cante. Masya Allah, ada lagi ini apa? Sajadah. Ada lagi itu apa itu? Tas, Masya Allah. Ada lagi di pojok gayung itu, ember. Tapi udah habis kayaknya di sana tuh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini hanya sebagai penyemangat, hanya sebagai, mohon maaf, dekorasi, hanya sebagai bumbu-bumbu dalam peringatan Maulid. Yang pada hakikatnya awalnya kan orang dulu, mohon maaf, Maulid, angka bura, angka telo, angka soko. Nah bura di situ, angka tolokakna, angka to lisuna. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ciri khas daripada Sulawesi. Di daerah kampung halaman saya, mohon maaf, saya kan orang Bogor, Jawa Barat. Oh. Degaga telo, degaga soko, degaga panteng, degaga lisu. Kalau peringatan Maulid. Masya Allah. Nah ini ciri khas Sulawesi. Walaupun ternyata bukan hanya di Sulawesi saja. Saya pernah, mohon maaf, Maulid di daerah Sumatera. Daerah Palembang. Melewati Sungai Musi. Di daerah Transmigran. Ternyata Maulid di situ, angka telokna, angka sokokna, angka burakna. Karena memang apa? Di situ banyak komunitas orang Bugis. Kemarin saya ke Kalimantan safari Maulid juga. Angka to, burakna, telokna. Di Kalimantan Timur, Kutai Timur, Masya Allah Sangata. Oh, Megalakda Taugi. Walaupun di sana bukan namanya burak, namanya di sana apa namanya di sini? Pohon telur. Hebat sekali orang Kalimantan, pohon pun bertelur. Masya Allah. Kemarin pun saya safari Maulid di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa. Di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk, angka to, teluk, angka to burak. Bahkan buranya digantung di atas tenda. Kenapa? Karena memang di situ dekat laut banyak orang Sulawesi.
Orang setiap di situ ada komunitas orang Sulawesi, orang Bugis, maka budaya dibawa khususnya ketika peringatan Maulid. Makanya Masya Allah, saya suka mohon maaf takjub sama orang Sulawesi, orang Bugis. Di mana-mana banyak orang Bugis. Sumatera banyak orang Bugis. Di Kalimantan banyak orang Bugis. Di Jakarta, Jawa banyak orang Bugis. Di penjara banyak orang Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi intinya bukan ini. Inti daripada peringatan Maulid yang pertama adalah apa? Untuk mengenal lebih jauh lagi sosok yang kita jadikan teladan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta maka tak. Kok sayang lagi? Bagaimana kita mau cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasul? Nah, bagaimana cara kita mengenal Rasul? Karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Rasul 14 abad lewat yang lalu hidupnya beliau. Nah, kita mohon maaf baru sekarang. Bagaimana kita mau kenal beliau? Bagaimana kita mohon maaf mau tahu lebih jauh lagi beliau? Maka momen-momen peringatan Maulid inilah menjadi momen yang tepat untuk kita mengenal lebih jauh lagi siapa sosok Rasulullah. Walaupun sekarang mohon maaf ada beberapa masjid juga yang sekarang tidak memperingati peringatan Maulid. Dengan alasan mohon maaf mereka mengikuti pendapat yang mengatakan peringatan Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Pokoknya yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasul dan sahabat itu bid'ah. Peringatan Maulid seperti ini tidak ada di zaman Rasul bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dolalah finnar. Dan setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kita yang ikut peringatan Maulid, menurut pendapat mereka masuk neraka. Jamaah masuk neraka. Apalagi pengurus masjidnya. Apalagi penceramah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Biarlah, tapi kita mengikuti ulama-ulama yang memang hasil istihadnya memang peringatan Maulid. Seperti Imam Al-Asqalani, Imam As-Suyuti mengatakan peringatan Maulid ini perlu. Peringatan Maulid ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Karena bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah wa bid'ah hasanah. Bid'ah yang jelek, bid'ah yang rusak, bid'ah yang ini tadi akan bisa menyesatkan. Ada juga bid'ah hasanah, bid'ah yang makanja, yang dalam hal untuk syiar Islam. Contoh, mik, halo. Zaman Rasul degagah. Tapi kalau azan coba tidak pakai mik, apa orang dengar? Sudah masuk waktu azan. Sudah masuk waktu sholat. Masya Allah. Apakah kita bisa dengar? Mohon maaf yang jauh di sana. Jamaah banyak. Masya Allah. Ceramah, ustadz dan sebagainya. Kalau tidak pakai pengeras suara. Begitu juga mushaf Al-Quran yang kita baca. Lembaran kertas demi kertas yang ditulis di situ Al-Quran tidak ada di zaman Rasul. Kenapa? Al-Quran ada di kepala para sahabat dalam hafalannya, ada di pelepah kurma, ditulis di batu. Tidak ada mushaf Al-Quran di lembaran demi lembaran kertas. Baru di zaman namanya sahabat Utsman bin Affan, baru yang namanya Al-Quran, mohon maaf, dijadikan mushaf, dibikin mushaf Al-Quran. Itu bid'ah tidak ada zaman Rasul, tapi bid'ah yang hasanah. Begitu juga peringatan Maulid ini. Coba kalau tidak ada peringatan Maulid, anak cucu nanti, anak cucu kita tidak kenal lagi siapa nabinya. Jangankan sekarang, karena mohon maaf orang tuanya tidak mengenalkan siapa nabinya. Ibu, coba saya tanya, kalau Nina bobokan anak tak, nidurin anak tak, kira-kira dinyanyiin atau disolawatin?
Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Dinyanyiin. Kemana, kemana, kemana. Anak dalam ayunan bingung, mama mau kemana. Coba orang-orang tua zaman dulu, Masya Allah, dinyanyiin sederhana. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir. Siapa namanya? Indokna. Ambokna. Kega Monro. Coba saya tanya, ibu-ibu zaman sekarang masih ada yang nyanyiin seperti itu? Mungkin hanya dihitung 1, 2. Masya Allah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Ditanya sama anaknya, siapa namanya, Ma? Nabi Muhammad namanya. Indok nama? Siti Aminah ibunya. Kalau Ambok nama? Abdullah nama ayahnya. Terus kega Monro, Ma? Di Madinah tempat tinggalnya. Oh begitu, Ma. Terus kenapa, Ma? Setelah dewasa diangkat menjadi apa, Ma? Tadi nabi, kok sekarang rasul? Apa bedanya, Ma? Kalau orang tua zaman sekarang ditanya sama anaknya begitu dan dia tidak tahu jawabannya, pasti apa jawabannya? Tanya di Om Google. Betul? Tanya Miki di internet. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, kalau Nabi orang yang diberikan wahyu tapi tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Jumlahnya lebih 350.000 Nabi. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu, diangkat menjadi utusan Allah dan harus disebarkan kepada umatnya. Yang kita kenal ada 25 Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu, Ma. Terus siapa yang angkat, Ma? Pak Camat? Bukan. Siapa, Ma? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam. Ini mengajarkan lagi tauhid. Bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Bahwa yang namanya alam semesta ini tidak hadir di muka bumi ini dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Siapa? Mengajaran tauhid, yaitu Allah subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Oh begitu, Ma. Ini dialog. Masya Allah. Nah, dengan seiring perjalanan waktu, orang tua sudah tidak mengenalkan siapa nabinya, maka bisa jadi kalau momen peringatan maulid ini tidak ada di atas muka bumi ini, maka bisa jadi nanti anak keturunan kita tidak kenal lagi siapa nabinya, siapa rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu peringatan maulid seperti ini. Untuk sekali lagi mengenal lebih jauh Nabi Muhammad. Sosok manusia yang kemuliaannya, yang kehebatannya, yang keunggulannya bukan hanya diakui oleh orang-orang yang mengimaninya. Bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi diakui oleh orang yang bahkan tidak beriman kepadanya. Contoh, seorang sarjana Eropa yang bernama Michael Hart. Siapa, Pak? Michael Hart. Di dalam bukunya The 100 Ranking the Most Influential is the Story. 100 tokoh orang yang paling bersejarah dalam peradaban manusia. Di situ 100 tokoh di ranking. Ada Konghucu, ada Hitler, ada Adam, ada Musa, ada Ibrahim, ada Isa, ada Thomas Edison. Pokoknya penemu-penemu ilmu teknologi.
penemu-penemu ilmu pengetahuan. Dia ranking tuh 1 sampai 100. Siapa ranking pertamanya? Tak lain dan tak bukan, dia tempatkan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena menurut Mickelhart, sosok Nabi Muhammad dalam kurung waktu 23 tahun saja sudah merubah wajah dunia dari keterbelakangan menjadi, mohon maaf, penuh dengan peradaban dan kebudayaan. Dengan apa? Dengan sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kehadirannya, Masya Allah, memberikan secercah harapan. Yang kehadirannya menebarkan kasih sayang. Yang kehadirannya sangat amat merindukan orang-orang yang bahkan beliau tidak akan pernah bertemu di dunia ini. Umatnya yang paling beliau cintai. Lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Degaga ambo. Alam yajidka yatimah. Madodong mopa. Ayo biar semua dapat pahala. Alam yajidka yatimah. Apa artinya? Gak tahu. Alam yajidka yatimah fa'awa. Aku mendapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim. Lahir di dunia, sudah tidak ada bapaknya, meninggal usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Lalu kata Allah, fa'awa. Lalu aku melindungi engkau Muhammad. Lahir di dunia hanya sebentar dengan ibunya, lalu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Pergi ke daerah Bani Sa'adah, di daerah Taif. Masya Allah, beliau, mohon maaf, berpisah dengan ibunda tercinta. Karena memang di sana ada satu kebiasaan. Kenapa? Setiap anak yang lahir, mohon maaf, beliau nanti dikondisikan, mohon maaf, hidup di lingkungan yang lebih natural, yaitu mohon maaf, daerah pegunungan Taif. Jamaah. Oh jamaah. Kira-kira ada yang sudah ke tanah suci? Yang belum mau ke tanah suci? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Oh, belum. Masya Allah. Kalau kita diberikan rizki bisa ziarah ke tanah suci, minta sama travel tempat ibu bapak, mohon maaf, menunaikan ibadah ke tanah suci, antar ke daerah Taif. Biasanya sekarang travel rata-rata ziarah tambahan ke Taif. Nanti di situ ada sejarah yang luar biasa. Yang di situ tempat Rasulullah dilempari batu, dicaci maki. Di situ ada yang namanya Masjid Qur', di situ ada yang namanya Masjid Ahdas, di mana di situ Rasulullah, mohon maaf, berlindung. Di mana Rasulullah di situ, mohon maaf, sikunya dia senderkan di batu sampai batunya itu lemah, tidak keras. Kenapa? Karena keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul tinggal di situ. Tidak lama kemudian 6-7 tahun beliau harus kehilangan ibunda tercinta. Lalu ulama-ulama mengambil hikmah. Kenapa orang tua Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah, mohon maaf, remaja? Ternyata hikmahnya agar Rasul tidak terdidik oleh orang tuanya. Kenapa? Rasul mengatakan, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibah. Yang mendidikku langsung adalah Tuhanku, maka baguslah didikannya. Dan Rasul pun memiliki anak, anaknya tidak ada yang sampai besar. Hanya Siti Fatimah, mohon maaf, yang laki-laki. Abul Qasim, Ibrahim, Abdullah, tidak ada yang besar. Beliau anak-anaknya yang laki-laki wafat sebelum besar.
Kenapa? Ternyata hikmahnya agar tidak ada yang namanya nabi keturunan daripada Nabi Muhammad. Karena jelas Nabi Muhammad adalah apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari kalian semua, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Degaga nabi setelah Rasul. Walaupun ada orang-orang yang mengaku nabi, Bapak Ibu. Contoh dari India, negaranya Shahru Khan. Coach Hotahe. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Di situ ada Ahmadnya. Kenapa? Karena yang mengaku nabi rata-rata namanya ada nama Ahmad. Kenapa? Berangkat dari surat, mohon maaf, dari ayat suci Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa bin Maryam mengatakan kepada ya Bani Israel, wahai umatku, inni Rasulullah minkum. Sesungguhnya aku adalah utusan untukmu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang membenarkan apa yang sudah diturunkan dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, nanti ada Rasul setelah aku Isa yang lahir ternyata 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Apa? Siapa namanya? Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad alias Muhammad. Ya ini, karena ayat ini yang namanya Ahmad ngaku-ngaku nabi. Tadi Mirza Ghulam Ahmad. Ada dari Jakarta namanya Ahmad Musaddiq. Katanya kalau nabi biasa dari Timur Tengah, sekali-kali nabi dari Jakarta. Indonesia, apalagi Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Maka wajar kalau ada nabi dari Indonesia. Ini Ahmad Musaddiq. Dia berani mengganti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Dan salah satu alirannya, salah satu, mohon maaf, petuahnya dia, katanya sholat belum wajib. Jadi apa? Sholat nggak diwajibkan menurut dia. Makanya pengikutnya banyak anak-anak muda, para eksekutif. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap. Ini hebat. Polisi Amerika mungkin hanya bisa menangkap teroris. Tapi polisi Indonesia hebat, bisa menangkap nabi. Nabi palsu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Mohon maaf, sosok Rasulullah. Dari apa lembaran-lembaran kehidupannya memberikan hikmah yang luar biasa. Dari beliau lahir sampai beliau wafat pun mengandung nilai-nilai kebaikan. Contoh. Jamaah. Oh jamaah. Ibu, cinta tidak dengan Rasulullah? Berapa persen cintanya ibu sama Rasulullah? 100. Kalau cinta sama laki tak berapa persen? Hah? Bu, cinta sama laki tak berapa persen? 100 tonji. Kalau bapak, saya nggak yakin sama bapak. Berapa persen cinta tak sama Beneta, Pak? Hah? 200. Tongang dah. Manis di bibir. Masya Allah. Apa buktinya ibu cinta? Bapak cinta dengan Rasulullah 100%. Apa buktinya? Jangan hanya diucapkan di bibir. Jangan hanya mohon maaf sebagai lipstik saja. Tetapi cinta harus ada pengorbanan dan pembuktian. Pak. Bapak kan membuktikan rasa cinta Bapak kepada keluarga. Bapak bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Betul? Begitu juga kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa buktinya?
Nah, kenapa kita mesti cinta kepada Rasul? Karena Rasul cinta kepada kita. Apa buktinya? Contoh, Pak, kalau Bapak disuruh pilih harta, tahta, wanita, Bapak pilih mana? Nah, susah pilihannya katanya. Sekali lagi, harta, tahta, wanita, Bapak pilih mana? Orang disuruh pilih semuanya. Laki-laki. Ya Allah, harta penting. Tahta jabatan perlu. Wanita cantik. Oh, apalagi. Pak. Suka lihat wanita cantik? Apa yang diucapkan kalau melihat wanita cantik? Masya Allah. Kalau melihat wanita seksi? Kok alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, Rasul pernah ditantang sama Allah. Berangkat dari ayat tadi surat Tuha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ulangi lagi. Kan semua hafal ya, makanya biar dapat pahala. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa artinya? Enggak tahu lagi. Wala sawfa yu'tika. Maka pasti bakal Tuhanmu memberikan apa saja. Yu'tika rabbuka. Tuhanmu akan memberi apa saja yang engkau mau. Apa yang engkau minta. Tuhanmu akan kasih, kata Allah. Fatarbo, yang membuat engkau ridho. Yang membuat engkau senang, Allah kasih. Dan Allah tantang. Kamu mau harta? Aku jadikan itu gunung emas untuk kamu. Menjadi orang kaya di dunia ini. Atau menjadi penguasa. Aku akan jadikan engkau penguasa dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Satu-satunya engkau yang paling berkuasa di dunia ini. Mau? Atau kamu mau wanita cantik yang akan memberikan ketenangan kepadamu? Aku carikan wanita paling cantik akan menjadi pendampingmu. Mana Muhammad yang kamu pilih? Kalau Bapak tadi disuruh pilih 3-tiganya. Itulah bedanya umatnya dengan Nabi. Rasul bilang apa? Izan ya Rob. Tidak ya Rob. Gak mau semuanya. Lalu apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau tidak senang? Maka Rasulullah menjawab. Ya Rob. La arba wa wahidun bin ummati finnar. Wahai Tuhanku. Aku tidak akan pernah tenang, aku tidak akan pernah ridho, aku tidak akan pernah senang ketika ada satu saja umatku yang akan menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Jadi yang membuat saya senang Allah, jangan engkau masukkan satu saja umatku menjadi penghuni neraka-Mu. Itu yang membuat aku ridho. Tuh, kalau Bapak tadi pilih 3-tiganya. Kenapa? Karena mikirin diri sendiri. Rasul memikirkan umatnya. Rasul memikirkan kita. Pak, Bu, karena cintanya Rasul sama kita, Rasul itu sering menangis. Ditanya oleh sahabat, Rasul, kenapa engkau menangis, meneteskan air mata? Aku rindu dengan umatku. Aku kangen dengan umatku. Sampai segitu rindunya engkau sampai menangis. Lalu ditanya sahabat, siapa umatmu yang kau rindukan sampai menangis begitu Rasulullah? Apakah kami, kata sahabat? La, antum ashabi. Bukan, kamu adalah sahabatku. Kamu bertemu dengan aku bertemu dengan kamu. Kita hidup satu masa. Lalu siapa yang engkau rindukan wahai Muhammad? Yang engkau tangisi? Aku menangisi umatku. Umatku adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku. Tapi mereka begitu yakin dan percaya kepada kita. Kita yang tidak pernah berhidup dengan Rasul.
tapi insya Allah kita yakin bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah penebar kasih sayang, bahwa beliau adalah pembawa rahmat untuk kita. Mana lagi buktinya Ustazah? Ada lagi. Pak, Bu, Rasul wafat itu sama dengan hari lahirnya beliau. Beliau lahir hari apa? Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Di waktu malam. Di waktu malam, di tengah malam. Karena di dalam kitab Berzan dijelaskan, Masya Allah, ketika Rasul lahir, itu mohon maaf, api yang menjadi kebanggaan orang Majusi, yang hidup selama 5.000 tahun, pada saat kelahiran Rasul, itu api tiba-tiba padam. Kerajaan-kerajaan Romawi hancur. Lalu bercahaya langit begitu cerah indahnya. Ketika mohon maaf waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau wafat sama hari Senin, tanggal sama Rabiul Awal tanggal 12, cuman bedanya beliau wafat di waktu duha. Waktu duha, waktu sholat subuh, beliau sholat subuh berjamaah dalam keadaan sakit. Selesai sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya ke para sahabat. Lalu Rasulullah, ya Allah, enaknya kalau saya baca ini kisah, saya baca nggak akan pernah bosen. Seakan-akan larut dalam situ. Lalu Rasulullah berhadapan dengan sahabat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kayaknya waktu saya sudah tidak lama. Lalu bertanya Rasulullah, kira-kira sudah cukupkah apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian? Sahabat para tertunduk, cukup. Sudah tiba masanya saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum menghadap, kata Rasulullah, barangkali para sahabat ada yang pernah aku sakiti, ada yang pernah aku ambil haknya. Maka saat ini, kata Rasulullah, tolong yang merasa diambil haknya, minta kepada saya. Yang merasa disakiti, balas sekarang. Hening semua pada saat itu Bapak Ibu. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang sahabat yang bernama Ukasyah. Orangnya mabolong Kalau mabolong lada bahasa Bugisnya apa? Apa? Malotong apa? Pokoknya hitam lah. Masya Allah. Ini Ukasyah langsung angkat tangan, ya Rasulullah. Ya Ukasyah. Kenapa? Maaf. Kalau memang nanti apa yang saya sampaikan itu adalah, mohon maaf, menjadi utang buat engkau, maka perlu saya sampaikan. Apa Ukasyah? Saya pernah berdiri di belakang untanya engkau. Tanpa sepengetahuan engkau. Engkau cambuk itu unta, tapi ternyata mohon maaf cambuk itu terkena badan saya. Kalau memang ini yang akan bisa menghalangi engkau, wahai Rasulullah, maka perlu saya sampaikan. Jadi saya minta dibalas. Jadi saya juga ingin mencambuk engkau Rasulullah. Wah, sahabat marah. Ini Ukasyah, Rasul sedang sakit dan sebagainya. Kalau begitu, Ali ambil cambuk di rumah Fatimah. Ali pun pergi ke rumah Fatimah, tanya Fatimah, mana cambuk ya Rasulullah? Buat apa? Ini Ukasyah mau cambuk Rasulullah. Menangis Fatimah. Tega banget itu Ukasyah. Ayanda saya sedang sakit. Kenapa dia ingin cambuk Ayanda? Tenang, ini urusan Rasul dengan Ukasyah. Ambil cambuknya. Ini Ukasyah, maaf Rasul, ketika saya kena cambuk engkau, saya dalam keadaan tidak pakai pakaian. Maka biar seri nih. Buka pakaian engkau, wahai Rasulullah. Oh, sahabat makin marah. Abu Bakar bangun. Wahai Ukasyah, kalau begitu saya yang tanggung itu. Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah.
Umar pun begitu, Ali pun begitu, sampai cucunya Hasan dan Husain pun mengatakan demikian. Tapi kata Rasulullah, tidak, ini antara saya dengan Ukasyah. Dibuka bajunya Rasulullah. Ketika dibuka Bapak Ibu, Masya Allah, wajahnya, tubuhnya memancarkan cahaya yang luar biasa. Harum tubuhnya, dicium sampai mohon maaf radius 1 kilometer itu keharuman tubuh Rasulullah. Ini tubuhnya Rasulullah Pak. Keringatnya Pak, itu bau, itu wangi luar biasa. Makanya Aisyah kalau pulang dari kerja, mohon maaf Rasulullah pulang dari bepergian, itu Aisyah suka sekali itu, mohon maaf peluk-peluk Rasulullah. Biar apa? Biar keringatnya nempel di tubuh Aisyah. Biar Aisyah ikut wangi. Siapapun yang pernah dipegang oleh Rasulullah, pasti orang tahu ini bekas, mohon maaf, pegangan Rasulullah. Makanya ibu, tiru Aisyah. Tiru Aisyah kalau suami tak pulang dari Magalung, keringatan, peluk memang Ki. Bukannya wangi malah bau. Macukai. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Rasulullah buka bajunya, silakan Ukasyah. Lihat, ketika Rasulullah buka bajunya, lalu serta merta Ukasyah berlari menghampiri Rasulullah, dibuang cambuknya, lalu Rasulullah dipeluk tubuhnya dengan erat oleh Ukasyah. Maafkan saya Rasulullah, kalau saya tidak begini, mana mungkin tubuh saya yang hina ini bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia. Karena saya pernah dengar engkau mengatakan, barang siapa yang tubuhnya bersentuhan dengan tubuhku, maka apa? Haramallahu jasadahu 'alan niron. Maka Allah haramkan tubuhnya atas api neraka. Aku ingin tubuhku yang hina, yang hitam legam ini bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Maka aku bersandiwara seperti ini. Kalau tidak seperti ini, tidak mungkin aku bisa bersentuhan tubuhku ini. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, sahabat, kalau kalian ingin melihat contoh penghuni surganya Allah, lihatlah Ukasyah yang begitu mencintai aku. Nikmat orang-orang yang pernah hidup dengan Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Selesai sholat subuh, beliau pun pergi ke kamar. Liuk-liuk, apa liuk-liuk? Apa? Baring-baring. Liuk-liuk. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Dijawab oleh Fatimah, putri beliau. Waalaikumsalam. Karena ada yang ketuk pintu, dicanya mito, Manil Kharij. Kalau bahasa Inggrisnya, niga isaliwang. Bahasa apa itu? Hah? Bahasa Inggris toh? Niga isaliwang, siapa yang di luar? Ini yang mengetuk pintu, yang ucap salam berkatakan, Kul qacitu balik salaman ila Muhammad. Katakan, saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Suaranya menggelegar. Fatimah gemetar, tidak berani buka pintu. Lari kepada ayahnya. Abuya, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika ditanya siapa dirinya, dia malah, saya telah datang, sampaikan salam kepada ayah. Saya takut ayah. Apa jawaban Rasulullah? Mahlan mahlan binti. Tenang, tamunya sudah ada di samping ayah. Loh, Fatimah tidak buka pintu. Fatimah tidak lihat orang. Kenapa Rasul ayahnya bilang tamunya sudah ada di samping ayahnya? Oh Bapak Ibu, ternyata yang datang itu bukanlah manusia seperti pikiran Fatimah. Yang datang itu adalah hazamal lazati, pemutus kenikmatan dunia. Yang datang ternyata adalah malaikat pencabut. Nih, satu-satunya manusia yang mau dicabut nyawanya, ketuk pintu, ucap salam, hanya manusia yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Kalau kita kira-kira Bapak Ibu mau dicabut nyawanya, ketuk pintu nggak malaikat? Dan hebatnya lagi, itu malaikat Israel mau cabut nyawa, ditanya Nabi Muhammad, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Ya Allah. Nih satu-satunya manusia juga mau dicabut nyawanya, diminta izin terlebih dahulu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Pak, kira-kira ditanya begitu, Pak, sudah siap saya cabut nyawa tak Pak?
Kira-kira apa jawaban tak? Nanti dulu. Mohon ripi. Kenapa? Belum siap. Terus siapa dulu saya cabut? Beneku jolo. Kenapa Beneta jolo Pak? Lobet. Atau kenapa Pak Beneta julu? Mohon maaf kebetulan punya beca. Tahu beca? Bene cadangan. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kira-kira ada yang punya beca di sini? Pak? 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 Ada yang punya beca? Masya Allah. Ini Rasul ditanya begitu sama jawabannya Pak. Cuman alasannya berbeda. Lisa ya Israel. Belum. Lama. Limadha ya Muhammad. Kenapa? Karena engkau menyalahi aturan nih Israel. Engkau datang sendirian. Aina Jibril. Mana Jibril? Nyalahi aturan. Kenapa? Orang yang mau dicabut nyawanya. Wala mu'min wala kafir. Baik orang yang beriman maupun orang yang kufur. Pasti Israel ditemani malaikat Jibril. Ini Israel datang sendirian. Ini kisah saya belajar ketika belajar kitab Daqaiqul Ahbar. Mana Jibril? Ternyata Jibril tasakka. Cocok tasakka. Nyangkut. Tasakka apa? Ya pokoknya begitu. Nyangkut. Nyangkut di mana? Di langit dunia. Langit 1. Dari Baitul Ma'mur tempat kumpul malaikat. Langit 7, langit 6. Sampai langit 1 sama-sama. Tapi langit 1. Jibril bilang, Israel, istamir, materuki. Terus. Tapi atas perintahan Rasulullah, Jibril turun. Ini udah ada Jibril. Sudah siap Muhammad? Belum. Apalagi sebelum Jibril jawab pertanyaan saya. Apa kira-kira ditanya oleh Nabi kepada Jibril? Ya Jibril, kaifa ummati ba'da mauti. Ada pemimpin begini nih. Jibril, kalau saya mati umatku bagaimana? Ya Allah. Ada pemimpin mau mati. Kalau saya mati rakyatku bagaimana? Begaga. Paling yang ditanya, beneku bagaimana? Lakeku bagaimana? Warang-parangku bagaimana? Jabatanku bagaimana? Itu. Ini Rasul. Kalau aku mati, bagaimana wahai Jibril umatku? Kaifa ummati ba'da mauti? Lalu Jibril pun menjawab, tenang, umatmu dapat keistimewaan. Apa? Allah pernah mengatakan dan aku dengar apa? Haramtul jannata ala sairil ummah. Aku haramkan surga atas seluruh umat. Hatta tadhulu ummatu Rasulullah. Sebelum umatnya Muhammad Rasulullah masuk, aku haramkan itu surga atas seluruh umat. Pak, Ibu, mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Ya Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku insya Allah masuk surga kata Rasulullah. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Lalu ditanya, Maya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man ato'ani qad dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang enggan mengikutiku, durhaka kepadaku, wa ya'ba, dialah yang tidak mau masuk surga. Tuh, kalau kita ingin masuk surga, ikuti Rasulullah. Dan insya Allah kita masuk surganya paling duluan. Ketika dapat jawaban Jibril, Muhammad pun tenang. Bagaimana Muhammad? Singkat cerita, ya saya siap, cabut nyawanya. Kalau manusia biasa, bukan langsung Israel, ada 4 tim sukses pencabut nyawa. Ini manusia biasa. Jadi kala ini caleg ini punya tim sukses. Calon bupati ada tim sukses. Calon presiden ada tim sukses. Mungkin di kita ini ada juga yang jadi tim sukses. Ada Mito? Malaikat pencabut nyawa juga punya tim sukses. 4 tim sukses pencabut nyawa. Tapi ini manusia spesialis. Langsung punggawanya yang cabut. Israel. Gak pakai tim-timan. Langsung turun tangan. Dari Indo aja.
Cocok Indo aja. Tani ambo aja. Hah? Tani apa? Indo Manang, Indo aja. Tania ambo aja. Indo 5 Tania ambo 5. Indomaret Degaga ambo Maret. Indosiar Tania Indomie Degaga ambo. Bahkan negara kita Indonesia Tania Indo Manang Ambonesia. Dari Indo aja sampai utuh lutut ditarik urat-urat saraf Rasulullah penuh dengan kelemah lembutan oleh Israel. Tapi walaupun kelemah lembutan masih merasakan sakit. Ya Rofi, ya Rofi, ya Rofi. Lihat Pak, bukti cinta Rasul kepada kita di tengah meregang nyawa beliau syakaratul maut. Beliau panggil-panggil kita umatnya. Rasul enggak manggil istrinya Aisyah. Rasul tidak manggil putrinya Fatimah. Rasul tidak manggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cucunya Hasan, Husain. Tidak. Yang beliau panggil siapa? Kita. Ummati, ummati, ummati. Kenapa? Karena Rasul cinta banget sama kita, Pak, Bu. Kenapa umatmu, hai Muhammad? Lalu Rasulullah pun bertanya, Israel, begini orang sakaratul maut sakitnya. Ini mah nggak sakit, kata Israel. Ini yang paling lembut. Jadi umatku kalau dicabut lebih sakit dari ini. Lebih sakit Rasul. Lebih sakit wahai Israel. Iya. Lihat Pak, Bu. Lihat nih. Puncak cinta Rasul kepada kita. Kalau memang ini lebih sakit umatku ke sakaratul mautnya wahai Israel, aku minta Israel, jangan engkau berikan sakitnya umatku ketika sakaratul maut. Limpahkan semua sakitnya umatku ketika engkau cabut ketika sakaratul maut ke saya sekarang. Limpahkan sekarang ke saya sehingga umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Limpahkan sekarang wahai Israel. Ya Allah Bapak, Ibu, kalau Rasul nggak cinta nggak mungkin Rasul menanggung semua rasa sakit umatnya ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasul cinta banget sama kita. Karena Rasul sayang banget sama kita. Karena Rasul peduli kepada kita. Maka Bapak Ibu, ayo balaslah cintanya Rasul kepada kita. Jangan sampai Rasul cintanya bertepuk sebelah tangan dengan kita. Maka salah satu membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul, nih, tunaikan wasiat Rasul. Apa? Ketika tadi dicabut nyawanya, ummati, Rasul hanya pesan, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kalau mau bahagia umatku, jaga sholat tak. Jaga sholat tak. Jaga musumpah jang tak. Sehebat apapun dia, tinggi jabatan, karir luar biasa, banyak harta, disegani orang, dihormati orang. Tapi kalau dia tidak sholat, hancur. Hancur. Gak ada apa-apa. Gak berkah hidupnya. Sehebat apapun dia, Masya Allah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat-sholatnya tidak dijaga, iya mungkin hanya di dunia. Tapi nanti di akhirat, ya Allah. Allah sudah kasih kenikmatan luar biasa. Tinggi jabatan, karir luar biasa. Mega warang parang. Megala dagalung. Megala dadara. Megala dadoi. Makan jala da bola. Megala da oto. Megato bini. Nah. Ya Allah. Ini wasiat terakhir. Ngaku cinta kepada Rasul tapi nggak mau menunaikan wasiatnya. Walaupun sudah diwasiatkan mega mopa umatnya depa melo musung pajang. Alasannya banyak. Saya sakit, malu kalau kita ngaku sakit nggak mau sholat sama Nabi Ayub. Nabi Ayub bertahun-tahun sakit Bapak Ibu. Ini badan sudah habis dimakan makan ulat.
Nabi Ayub meminta, ya Allah, engkau boleh kirim ulat menggerogoti tubuhku, tapi jangan sampai ulat yang engkau tugaskan menggerogoti tubuhku, mohon maaf, memakan lidah dan hatiku. Karena kapan itu ulat sudah makan lidah dan hatiku, maka aku tidak akan pernah mengingatmu lagi, wahai Allah. Bayangkan, menurut kisah, Nabi Ayub kalau mau sembahyang, dia taruh dulu ulat-ulatnya. Kalau sudah selesai, ambil lagi ulatnya, taruh lagi di tubuhnya. Hartanya habis, jabatannya hancur, istri-istrinya banyak, kabur semua. Tinggal satu, namanya Siti Rahmah. Makanya orang Arab kalau panggil jamaah perempuan Indonesia dipanggilnya apa, Bu? Rahmah. Siti Rahmah, 10 real, 10 real. Kenapa? Karena Siti Rahmah itu istri Nabi Ayub yang paling sabar. Karena jamaah Indonesia dikenal paling sabar dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya pernah jamaah saya, kebetulan namanya Siti Rahmah, dipanggil-panggil, Siti Rahmah 10 real. Dia bilang, Bu Haji, kenapa dia tahu nama aku, Bu Haji? Saya bilang, jangan GR dulu. Memang semua jamaah Indonesia dipanggil Siti Rahmah. Masya Allah. Nabi Ayub puluhan tahun, makanya nanti di akhirat kalau ada alasan saya nggak sholat Allah karena saya sakit. Oh, Nabi Ayub protes, jangan engkau terima alasannya, wahai Allah. Saya di mana Allah memberikan rasa sakit kepada manusia yang lebih sakit selain aku, kata Nabi Ayub. Jangan engkau terima alasannya. Wah. Yang kaya, oh Allah, saya nggak sholat kenapa? Karena engkau amanahkan harta. Saya banyak sekali yang harus diurus. Harta saya jaga. Hei Nabi Sulaiman, di mana ada manusia mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman? Di akhirat nanti alasan begitu diprotes sama Nabi Sulaiman. Ya Allah, siapa orang yang paling kaya engkau berikan kekayaan, melainkan mohon maaf melebihi kekayaan saya. Tapi begini-begini, saya masih tetap ibadah, saya masih sholat. Jangan engkau terima alasannya, ya Allah. Tuh, gak ada alasan. Deh, nah lolos, apalagi lulus deh, gak. Ya Allah, ini kan banyak begitu alasannya marepai magalung, marepai madara, marepai mabalu, marepai mapabot, marepai mana, marepai mago. Ibu, marepa magosip, Bu. Masya Allah, ya Rahman, ya Karim. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Dega agak musung pajang. Ya Allah. Selain anni as-salah, ini Pak, Rasul pun berwasiat, ummati as-salah, ummati an-nisa, an-nisa, an-nisa. Pak, jaga benekta, jaga kaum makunrai, jaga anak perempuan tak, jaga adik perempuan tak. Jangan sampai, mohon maaf, terhina lagi kehormatannya wanita seperti sebelum Islam datang. Pak, kalau ngaku umatnya Nabi ta, jangan sekali-kali kita sakiti perasaan benekta. Jangan mentang-mentang Bapak kuat. Jangan mentang-mentang Bapak punya kekuasaan, badannya lebih kuat, seenak-enak, apalagi dengan alasan, oh saya kan sudah bayar uang penaik, Mas Soli apa? Orang Sulawesi kan ada uang penaik, nah tuh. Kalau di Jawa, di Bogor, kampung saya degaga uang penaik, Mas Sempuy, tapi bukan murahan. Makanya suami saya memperistri saya, kenapa? Mas Sempuy. Saya sering bercanda, Pak, Bu, saya punya anak 3. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki yang paling besar sekarang selagi semester akhir di Jogja kuliah. Yang perempuan semester 3 di UIN. Saya bilang sama anak laki-laki saya, cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Mas Soli. Tapi saya bilang sama anak perempuan saya yang kedua,
Teh, cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa bunda dapat uang penaik? Masya Allah. Tapi ya ini yang namanya adat ya. Yang penting ridho sama ridho. Masya Allah. Ya ini mohon maaf Bapak jangan mentang-mentang kuat Pak. Karena istri bukan untuk disakiti. Istri, apa singkatan istri? Istana surga tempat ridho ilahi. Sekali lagi, istana surga tempat ridho ilahi. Kalau mau Allah ridho sama kita, bikin istri tak senang. Bikin istri tak bahagia. Susah, kasih kebahagiaan. Kalau lagi sakit, sembuhkan. Gampang, istri sakit obatnya mudah, gampang. Apa? Bawa ke toko emas, insya Allah langsung sembuh. Betul Ibu? Ya Allah. Pak, coba saya tanya. 1 minggu tidak ada Beneta di rumah, bagaimana perasaan tak? Hah? Pusing? Hah? Bagaimana perasaan tak? Pusing. Apanya yang pusing? Degaga manasu, degaga masesa, degaga masaring. Betul tidak? Kenapa? Karena selama ini Bapak limpahkan semua urusan domestik kepada Beneta. Betul tidak? Bapak urusannya cuma keluar, magalung, madara, mabalu, pergi kantor, pulang ke rumah. Kerjanya cuma 3M. Apa itu 3M Pak? Mandre, matindro, menre. Padahal tadi tuh Ustadz Pak lihat dengar Pak Ustadz baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yahsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah adalah sosok yang amat pemalu, maten resirina, tawadhu, alena mato, yang memperbaiki sendal kalau rusak, alena mato, yang memperbaiki, yang menjahit bajunya kalau robek, alena mato, yang memerah susu dari bembek kalau mau minum susu. Wa yasiru fi hikmati ahli bisiratin sariyah. Dia sangat membantu pekerjaan keluarganya. Ini Rasul, ini Nabi, pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin perang, beliau pemimpin segala-galanya. Tapi lihat, turun langsung pekerjaan rumah tangga. Pak, dengar jeritan hati seorang istri. Jangan kau tak sakiti, apalagi sampai KDRT dipukul, dibanting. Nggak boleh Pak. Makanya jadi istri, Bu. Jadi istri jangan kurus-kurus sekali. Kenapa? Kalau kurus lah gampang dibanting-banting sama benek laki tak. Makanya saya nggak mau kurus. Saya bangga sama comok. Kenapa? Biar tidak bisa dibanting sama lakiku. Jangan minder Bu, yang berat badannya besar, berat jangan minder. Kenapa? Nanti di akhirat orang yang masuk surga duluan orang-orang yang berat timbangannya. Berat amalnya. Jamaah. Jamaah. Kenapa Rasul pesan as-shalah an-nisa? Karena dua-duanya tiang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. An-nisa al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau negaranya kalau tiangnya makanja, perempuan makanja, maka insya Allah negara makanja. Tapi kapan perempuannya jelek, maka bisa jadi tiangnya juga, mohon maaf, negara jelek. Kenapa? Karena ibu, mohon maaf, wanita melahirkan generasi-generasi penerus. Alhamdulillah.
Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. Kalau tiap tahun matampu kan begitu Pak ya. Matampu mimana, pura mimana, matampu sih, mimana sih. Kata bapak enak begitu. Kenapa? Karena bapak enak ngomong enak, karena hanya naruh saham. Ibu yang setengah mati matampu, setengah mati melahirkan. Bapak di ruang bersalin di depan hanya merokok saya. Padahal ibu di dalam kamar bersalin lagi berjuang. Bapak, ya Allah. Ya Allah. Ketika ditanya Rasul, siapa saya harus berbakti setelah Allah dan Rasulnya? Ummuk, ibumu. Summaman ya Rasul, ummuk, ibumu. Summaman ya Rasul, ummuk, ibumu. Baru keempat kalinya, summaman ya Rasul, abuk, bapakmu. Ibu, baru bapak. Ibu 3 kali bapak, bapak sekali ibu, 3 ibu bapak, 1 bapak, 3. Kok jadi begitu sih? Maksudnya 3 kali ibu. Ibu, bapak. Kenapa 3 kali? Matampu mimana menyusui. Sehebat apapun seorang laki-laki tidak bisa mengerjakan 3 perkara ini. Betul? Bapak bisa matampu, mapatampu. Bapak bisa mimana sekuat apapun, Bapak bisa menyusui, susu. Bapak, hati-hati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi kalau susunya kadar luasa. Sipo isina. Jadi yang sipo isina suka sama susu. Ada satu kasus Bapak Ibu. Mohon maaf ini just kidding. Jamaah. Ada anak muda. Nikah sama orang tua nenek-nenek. Ditanya, kenapa alasannya kamu nikahin itu nenek-nenek sudah mau mati? Itu alasannya. Kenapa? Biar dia nanti cepat mati, warisannya buat saya. Ternyata setelah menikah, itu anak muda yang suaminya itu mati duluan. Kenapa? Karena minum susu expire. Jamaah. Jadi hati-hati Pak, yang sudah expire Beneta jangan diminum. Masya Allah, diganti. An-nisa as-shalah, naik lagi ke atas. Alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah. Wajib atasmu salat dan naik lagi ke atas. Ummati alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Wajib atasmu sholat dan sholatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, sholat benekta anakta menjadi tanggung jawab kita. Tegas. Kalau ada yang tidak sholat, suruh sholat. Gak apa-apa dikata galak, gak apa-apa dikata cerewet. Yang penting anak kita selamat. Benekta tidak mau sholat, tegas. Bu, sholat. Kenapa? Tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau tidak mau Pak, kalau ibu tidak mau sholat, tidak nurut sama bapak, pilih 2 pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Masya Allah. Nah, mohon maaf, ini kisah bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Maka dari itu sekali lagi, buktikan rasa cinta kita kepada Rasul dengan apa tadi? Menjalankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentu meneladani sifat-sifat Rasulullah. Sabarnya, beliau dimaki, beliau dicaci, beliau dihina, beliau bahkan mohon maaf dilempari batu. Bahkan beliau pernah diberikan kotoran unta sementara sembahyang. Pak,
Pak, ujian luar biasa Pak. Kita alhamdulillah. Rasul itu pernah sholat, sementara sholat ada yang namanya Abdul Muhid. Seorang Quraisy Mekah. Ambil kotoran unta dari rumahnya. Ketika lihat Rasul. Kenapa? Sedang sujud. Kotoran unta diletakkan di kepalanya Rasul. Kenapa? Karena dia tertarik dengan sayembara Abu Jahal. Barang siapa yang mampu menaruh kotoran Muhammad yang sedang ibadah, maka aku akan berikan dia 100 ekor unta. Dia kasih kotoran unta di atas kepalanya. Fatimah lihat sampai menangis. Sudah ayah, berhenti engkau berdakwah. Saya enggak mau engkau dihinakan seperti itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Walaupun matahari engkau letakkan, Allah letakkan di atas, mohon maaf di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, apapun tidak akan pernah, mohon maaf, menggoyahkan tekadku untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Kenapa? Karena ketabahan, karena keikhlasan, karena kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul ditimpa di batu, dilempari batu, dikata orang gila. Apa bahasa Bugis orang gila? Tahu jangan, wong edan, wong sedeng, orang gila. Masya Allah. Tapi apa? Malaikat sekelas malaikat turun di hadapan Allah. Muhammad, kalau engkau izinkan, aku akan goyangkan itu gunung di Taif, maka akan luluh lanta itu masyarakat rakyat penduduk Taif yang telah menghinakan engkau. Apa jawaban Rasul? La, tidak Jibril. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Saya hanya berdoa semoga nanti anak cucunya semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sekarang masyarakat Taif beriman semua. Maka Bapak Ibu, kita patut bersyukur, sabar terhadap suasana yang sekarang Masya Allah panas, iklim yang ekstrim, mungkin panen tak kurang bagus dan sebagainya. Sabar. Ya Allah, bersyukur. Bandingkan saudara-saudara kita yang di Palestina. Bandingkan keluarga saudara kita yang ada di Gaza. Mereka harus hidup dengan ketakutan. Mereka harus hidup dengan cekaman, bombardir, peluru, rudal. Tapi mereka tidak goyah. Mereka masih stay di Gaza, di Palestina karena keimanannya kepada Allah. Karena mereka umat Rasulullah yang sebenarnya. Mereka sabar, mereka tabah, mereka ikhlas. Kenapa? Karena janjinya Allah luar biasa atas orang-orang yang sabar. Kita bersyukur Pak, ibadah enak, apalagi masjid bagus begini, ber-AC, bagus, makanja. Ya saudara-saudara kita bersyukur alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid, kita semakin sabar, kita semakin syukur, dan yang terpenting kita semakin menghargai satu sama lain. Jangan bertengkar karena urusan kecil. Jangan berselisih karena urusan sepele. Lihat saudara kita tuh. Mereka antara hidup dan mati. Mau berjuang di jalan Allah. Kita hanya urusan sekecil-kecil saja. Remeh. Kita berselisih, bertengkar. Jangan. Malu kita sama mereka. Malu. Maka hidup damai, tenang, penuh dengan kedamaian, silaturahmi kuat. Walaupun kita berbeda. Karena itulah keindahan. Karena ikhtilafin fi ummati rahmah. Perbedaan di dalam umatku adalah rahmat. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, dengan Maulid, hablum minallah semakin kokoh, iman kita semakin kuat, dan juga hablum minan nas, hubungan kita semakin sesama manusia pun semakin makanja, menghargai, menghormati satu sama lain, dan yang terpenting jangan sampai pecah, jangan sampai terputus silaturahmi kita, insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 10. Apa? Tambah. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai bentuk kasih sayang, bentuk cinta kita, man ahabba syai'an fa aqsara zikr. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa yang dicintainya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, ya seringlah kita menyebut nama Rasul dengan bersolawat. Apapun kegiatan kita, bila perlu iringi dengan solawat. Bapak sambil magalung Pak,
Salatullah salamullah ala. Insya Allah galung tak berkah, insya Allah darata berkah. Ibu sambil masak salawatan, salatullah salamullah, bikin pecel ladang, Allah rasulillah. Insya Allah pecel ladang tak lebih enak, insya Allah. Apapun. Kenapa? Karena dengan bersalawat akan bisa memberikan kita. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah angkat kita 10 derajat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah gugurkan kita 10 dosa. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan berikan 10 kebaikan pahala untuk kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika. Terakhir, bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat dari api neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada yang tidak mengenakan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mutlak datang dari pribadi saya. Yang salah pasti datang dari saya sebagai manusia biasa. Dhaif, fakir, penuh dengan kekurangan. Kalau ada yang tersinggung Bapak Ibu? Kalau ada yang tersinggung, memang maksud saya untuk menyinggung. Tapi kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan saya untuk menyakiti. Jadi kalau ada yang salah, sekali lagi mohon dimaafkan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.